Kakak Ten. Tahan dulu ah. Jangan pelan, itu desa Linjia. Jangan sampai. Aduh, jangan, Guk. Aduh. Hahaha. Sudah tertangkap. Aduh. Ayah, ibu, di kota apa yang nggak ada? Kenapa bawa benda kotor begini? Dari ternak sendiri, sulit beli di kota. Qianwen hamil, ini untuk dia. Hahaha. Dia sih belum tentu peduli soal itu. Aduh. Ayo naik mobil lah. Orang tuanya di desa kotor, tapi tetap mau tinggal di sini. Rumah kita kecil banget. Gimana tinggal bareng? Aku lagi hamil. Sekarang Tianqi nggak nurut sama kamu, ini bahaya. Mumpung kamu hamil, buat aturan sama orang tuanya. Bikin aturan yang jelas. Bu, menantu Anda bilang, kalian sudah kerja keras selama ini. Bawa ke sini kali ini ya supaya kalian bisa menikmati hidup. Gak perlu repot ngerjain ini itu. Punya menantu seperti ini, keberuntungan buat kita, Bu. Hahaha. Ayah. Harus benar-benar dilihat, di hati Tianqi, aku lebih penting atau orang tuanya yang lebih penting. Sayang, ibu tabrakan mobil. Perutku sakit banget. Sayang, kamu gak apa-apa. Cepat panggil ambulans, biar ibu antar ke rumah sakit. Aku bawa ayah dan ibu ke sana. Lin Tianqi, masih punya hati nurani? Qianwen seperti ini, kamu masih mikirin yang lain. Kalau sampai anaknya gak ada, lihat saja gimana kamu nanti. Perutku sakit banget. Nak, kamu duluan lihat Qianwen. Dia lagi hamil, jangan buang waktu antar kami. Tianqi. Sayang. Ayah, ibu, mau lihat Qianwen. Tunggu di sini. Ayah. Gak ada masalah, kamu gak bisa jalan jauh, biar aku yang lihat. Oke. Aduh, Tianqi. Waduh, anak ini, kok kita dikunci di dalam mobil? Ya ampun. Tidak apa-apa, kita tunggu. Selamatkan orang. Tianqi pasti kembali. Aduh ini. Dokter. Ibu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sayang, ibu pergi dulu. Temani ke rumah sakit, aku bantu bapak ibu dulu. Aku benar-benar takut banget. Perutku sangat sakit. Bisakah temani aku dulu? Tianqi, Camus. Baik. Istriku. Mobilnya jalan, Tianqi, kita masih di dalam mobil. Harusnya dari awal kita nggak minta anak jemput kita. Qianwen, jangan sampai kenapa-napa ya. Pak tua, kenapa wajahmu terlihat pucat? Aku nggak apa-apa. Cuma agak nggak enak badan. AC-nya mati ya? Kenapa panas banget sih? Mesinnya mati. Aku akan telepon anak kita sekarang. Belum sempat bilang ke orang tuaku juga. Gak tahu deh apa orang tua. Sayang, Iya, kalau kamu khawatir, pergi cari orang tuamu. Gak usah pikirin aku. Aku dan anak gak penting. sayang, apa yang kamu ngomongin? Mana mungkin aku gak peduli sama kamu? Kalau orang tuaku capek nunggu, mereka naik taksi sendiri. Artinya, kenapa Tianqi bisa pergi di waktu seperti ini? Halo, Tianqi, pulang. Ayahmu? Aduh, sakit. Aduh. sakit. Ayah, ibu, tunggu sebentar, aku antar Qianwen ke rumah sakit lalu jemput kalian. Sayang, kamu baik-baik saja. Aju. Jangan panik, tenang saja. Aku ambil obat buat kamu. Aduh. Pak tua, obatnya sudah habis. Kalau Tianqi pulangnya telat, gimana nih? Sabar dulu. Nanti Tianqi sampai di rumah sakit. Dia pasti pulang jemput kita. Berdoa anak saya nggak kenapa-kenapa. Kalau bukan gara-gara kamu maksa bawa mereka ke sini, Qianwen kecelakaan. Bu, saya salah, saya tahu. Asal Qianwen bisa selamat, kamu suruh saya apa aja, saya pasti lakuin. Tianqi.
Tianqi belum pulang ya? Aku telepon dia sekarang. Tunggu sebentar ya, Pak. NK, kamu sudah sampai rumah sakit. MA, sudah sampai. Tianwen masih diperiksa di dalam. Bisakah kamu pulang dulu? Aku dan ayah di mobil. Mobil terlalu panas, ayah nggak tahan lagi. MA, kamu duluan aja. MA, aku nggak bisa lama, dokter sudah datang. Aku tutup. Dok, bagaimana keadaan istriku? Cuma luka ringan, bayi baik-baik saja. Kalian gak perlu khawatir, istirahat sebentar lalu pulang. Terima kasih, dokter. Minum air dulu ya. Aku telepon Tianqi lagi, kok lama banget sih? Kalau nggak datang juga, kita kepanasan mati di sini. Sayang, kamu nggak apa-apa, aku tadi sudah sangat khawatir. Anak kita aman, lain kali hati-hati ya. Halo, Tianqi, aduh cepatlah kemari. Di dalam mobil panas sekali. Aku dan ayahmu hampir kepanasan, dia masih sakit. Obatnya sudah habis. Kalau kamu tidak datang, ayahmu bakal tidak tahan lagi. kambuh lagi. Tunggu ya, aku suruh Tianqi Jean Pure en sekarang. Terima kasih, Besan. Kamu cuma mau Tianqi pergi, kan? Menurutku kamu yang benar-benar kambuh. Kamu ingin suruh Tianqi pergi, ya? Kupikir kamu hilang akal. Besan, maksudmu apa? Jangan panggil aku Besan. Menantu kamu baru saja mengalami kecelakaan, masih terbaring di rumah sakit. Mobil panas, nggak nyalain AC, sakit, nggak pergi dokter, harus sekarang. Nyuruh Tianqi ninggalin keluarga demi jemput kalian. Kamu tua, tapi masih nggak malu ya. Besan. Mobilnya panas banget, kita nggak tahan lagi. Anakku hamil, itu dari keluarga Lin, kan? Kalau sampai ada masalah, Kalian terlambat untuk menyesal. Kamu masih manja di sini, aduh. dukun, bukan itu maksudku. Di mobil ini, waktu Tianqi pergi, jangan kasih alasan. Anak sudah menikah, punya keluarga sendiri, istri dan anak paling penting, orang tua ya. Nomor 2, jangan telepon lagi, ya, sakit, ditunggu ketu tidak, mati. Tianqi, dia mengunci kita di mobil. Hei 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 hei. Dia. Kenapa dia bicara seperti itu? Sayang, dokter bilang kamu tidak apa-apa. Sebentar lagi kamu dan ibu istirahat di rumah sakit, aku akan jemput ayah dan ibu. Mereka masih di sana menunggu. Tianqi, maksudmu apa? Istrimu terluka dan masih dalam pengawasan di rumah sakit, tapi kamu mau pergi? Seharusnya orang tua kamu tahu dan datang ke rumah sakit untuk menjenguk menantu mereka. Aku rasa keluarga Lin tidak peduli cucu atau menantu. Ibu. Aku. Sayang, bisakah kamu temani aku? Aku sangat takut anak ini akan pergi begitu saja. Sayang, tenang saja. Aku di sini, nggak akan kemana-mana. Pak Tua. Gimana kalau kita pecahin kaca mobil aja? Di mobil ini nggak ada setetes air pun. Kalau begini terus, nggak bakal bisa bertahan. Pak Tua. Kita pecahin kaca mobil aja, ya? Tunggu sebentar lagi. Anak kita beli mobil itu nggak mudah. Dia biasanya. Kerjanya sudah cukup sulit. Kita jangan bikin ribet lagi. Sayang, hati-hati panas. Makan yang banyak. Tidak bisa tunggu lagi. Meski nggak mati karena panas, kita beko mati Cihozen. Aku harus telepon Tianqi. Sudah tersambung. NAK. Kapan NAK? Kamu bisa datang?
Tersambung, Tiansai. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi beep. Kenapa jadi pesan suara? Tiansai. Ayah dan ibu terjebak mobil, tidak bisa keluar. Panas banget di luar. I'm kena serangan jantung. Cepat ke sini. Pak Tua. Kalau nggak bisa lagi, kita buka jendelanya saja, ya? Pak Tua. Pak Tua, bangunlah. Ayolah bangun. Nggak bisa, lapor polisi. Aku harus lapor polisi. Tidak bisa lapor polisi. Kalau polisi datang, Tianci bakal malu banget. Dia pasti akan segera datang. Pak Tua, jangan tidur ya. Tianxiai akan segera datang. Tianxiai sebentar lagi jemput kita. Pak Tua. Sekarang sudah nggak ada masalah lagi. Pas Cian Wen juga lagi tidur, aku manfaatkan waktu ini buat jemput ayah ibu. Aneh. Kenapa mati total? Celaka. Banyak telepon begini. Pasti ada hal darurat dari ibu. Pak Tua, bangun. Tianxiai menelepon. Dia datang menjemput kita. Tianxiai. Ibu, sudah lama menunggu? Tianci, cepat kembali. Ayahmu kena panas, seperti mau pingsan. Apa? Kena panas? Bu. Ibu beli ramuan herbal buat ayah dulu, suruh dia minum banyak air, lalu nyalain AC mobil lebih besar. Tianci, pintu mobil terkunci, kita terjebak. I'm kena serangan jantung. Sudah nggak bisa lagi? Cepat datang. Kena panas? Bu, belikan ayah obat herbal dulu, suruh dia banyak minum air. Tianci, pintu mobil terkunci. Tianci. Sayang, ada apa? Sayang. Terima kasih sudah ada buatku. Sekarang sudah baik-baik. Mama di mana? Ayo kita pulang. Istriku, kita keluarga. Untuk apa berterima kasih? Ibu sedang urus berkas keluar rumah sakit. Setelah selesai, kita bisa pulang, Tianci. Halo, Tianci. Ibu, ayah, tunggu di mobil dulu. Aku akan segera jemput kalian. Halo. Pak Tua. Bertahanlah. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Harus bertahan. Tahan ya, Pak Tua. Urusan keluar rumah sakit selesai. Ayo pulang. Kamu datang tepat waktu. Kamu dan Tianwen pulang dulu, aku harus jemput ayah dan ibu. Ayah kena heat stroke. Lan Tianci. Istrimu kecelakaan, kenapa tidak antar dia pulang? Dia nyetir sendiri? di jalan kalau Masalah lagi, kamu bisa tanggung jawab? Baiklah. Aku antar kalian pulang. Aku biarkan ayah dan ibu tunggu sebentar lagi. Pak Tua. Tidak bisa. Saya harus lapor polisi. Halo, kepolisian, tolong. Halo, ini kepolisian. Ada situasi darurat apa? Saya dan istri dikunci anak di mobil, tidak bisa keluar 4-5 jam. Istri kena sengatan panas. Serangan jantungnya makin parah, hampir tidak tahan. Tolong datang segera. Di mana posisi Anda sekarang? Segera kirim tim ke sana. Posisi. Di mana posisinya? Saya tidak tahu di mana ini. Tolong pastikan dulu posisinya, saya akan segera kirim ambulans ke sana. Posisi. Di mana lokasinya? Saya tidak tahu di mana. Apakah ada bangunan khas di sekitar Anda? Saya tidak tahu, hanya ada jalan raya saja, tidak ada apa-apa. Ayahnya Qianwen khawatir sekali. Saya akan memberitahunya dulu, Anda antar Qianwen pulang dulu, ya. Lokasi tidak pasti, tidak mungkin menemukan orang begitu saja. Coba buka peta di ponsel. Véritablement, c'est le quasi 10 peta tersebut. Aduh, saya tidak punya peta. Ponsel saya biasa, tidak ada peta. Bagaimana ini? Hei, Anda punya pelacakan satelit? Lacak, suami saya tidak baik kondisinya. Dia kena serangan jantung. Datang cepat. Pelacakan satelit adalah metode penyelidikan teknis. Proses persetujuannya ketat.
Itu hanya bisa dilakukan setelah ada laporan, tidak bisa langsung disetujui, melacak itu melanggar hukum. Saya tidak tahu melanggar hukum atau tidak, tapi jika kalian tidak segera datang, pasangan saya akan meninggal. Ah, cepat datanglah. Jangan panik, hubungi segera keluarga dan pastikan lokasi. Kami akan segera melakukan penyelamatan. Melakukan penyelamatan. Saya harus kasih tahu anak saya, pastikan lokasi. Cepat angkat teleponnya. Di dalam mobil panas sekali, panas sekali. Sayang, bantu aku angkat teleponnya. Siapa itu? Telepon iseng, jangan pedulikan. Oke. Cepat angkat telepon, cepat angkat. Sayangku, kamu harus bertahan ya. Bangunlah. Sayangku, jangan tinggalkan aku. Kamu benar-benar nggak boleh tinggalkan aku. Sayang. Kamu sekarang tubuhnya lemah. Jangan sampai kedinginan lagi. Sayang. Ayah. Sayang. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Ada orang nggak? Sipat bantu saya sayang, sepatlah ada orang, tolong. 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 Tolong, selamatkan aku. Ah. Sayang, kali ini aku membuatmu menderita. Tenang saja, nanti setelah ayah dan ibu tiba, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Hal. Tolong, selamatkan aku. Aduh. Tolong. Tolong aku. Tolong aku, Nona. Nona. Tolong aku, Nona, Nona. Tolong aku. Tolong aku, Nona. Tolong aku. Tolong, Nona, tolong aku. Nona, tolong aku. Bantu aku sebentar. Tolong kami, Nona. Tolong kami. Tolong kami, Nona. Nona, tolong aku. Tianxiai. MA, ada apa? Tianxiai. Kamu akhirnya angkat telepon. Cepat jemput aku ayahmu. Ayahmu sudah hampir nggak kuat. Bu. Kenapa ayah nggak kuat? Kok ibu bisa ngomong begitu tentang ayah? Aku cuma terlambat sebentar karena Qian Wen kecelakaan. Tapi ibu nggak boleh doain jelek untuk ayah. Aku nggak bisa jelasinnya sekarang. Cepat jemput aku dan ayahmu. Nanti terlambat. Ayahmu sudah benar-benar tidak. Cepatlah. Aku tidak akan pergi ke sana. Kalian tidak bisa panggil taksi ke sini? Kompleks Yaan nomor 503. Rencananya aku ingin kalian datang menjaga Qian Wen. Kenapa kalian tidak punya akal sehat? Dia baru saja mengalami kecelakaan. Kondisi kandungan tidak stabil. Mengapa ditinggalkan sendirian? Sayang. Apa ibu benar-benar segesa itu? Mengapa kamu bicara? Mereka tak mungkin anggap aku rendah, berpikir hamil banyak masalah, makanya sengaja memanggil pergi? Hanya untuk memberiku pelajaran? Aduh. Sayang. Orang tua aku bukan tipe seperti itu. Cepat keluar, ayahmu ada penyakit jantung. Apa? Ayahku kenapa? Halo? Pak Tua. Gimana ini? Pak Tua.
Pak Tua. Bangun dong. Pak Tua. Kamu nggak boleh ninggalin aku, Pak Tua. Dimatikan. Kok dimatiin? Jangan-jangan, beneran terjadi sesuatu. Gak bisa, harus cek langsung. Sayang, kamu kenapa? Sayang, di mobil ada makanan dan minuman. Aku belum makan seharian. Bayi sampai lapar tendang perutku. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku cari makananmu. Setelah makan, kita jemput mereka. Telat sebentar. Tidak apa-apa. Hang. Ada orang di sini nggak? Cepat tolong suamiku. Tolong ada yang bantu. Tolong. Ada orang nggak? Cepat datang. Tolong. Burin muré ekornya panjang. Nikah sama istri, lupa sama ibu. Burung murai ekornya naik, nikah sama istri, lupa sama ayah. Burin muré ekornya panjang. Setelah menikah lupa ibu. Burung murai kecil angkat ekor. Setelah menikah lupa ayah. Tianxiai. Tianci, kamu sebenarnya di mana? Ayahmu itu sebentar lagi nggak kuat? Sebentar lagi nggak kuat? Sudah cukup. Makanannya sudah lengkap. Kamu makan dulu. Aku jemput orang tuaku. Kita pergi bareng? Aku nggak tega lihat kamu capek. Biar aku pergi sendiri. Kamu istirahat di rumah aja. Hang. Ma, Pak. Bangun, dong. Kalian kenapa? Bangun, cepat. Tianxiai. Tianci, akhirnya kamu datang. Cepat. Cepat selamatkan ayahmu. Cepat. Ayah, ibu mungkin sudah lama menunggu. Aku harus cepat jemput. Ma, kenapa kamu datang? Kenapa aku nggak boleh datang? Ma, Aduh, Aku nggak tahu kamu ninggalin putriku sendirian di rumah. Bu, aku ada urusan. Urusan apapun, apa lebih penting dari istri dan anakmu? Kalau mau pergi, pergi saja. Ayah Qianwen akan segera datang. Aku mau biarkan dia lihat, menantu seperti apa yang dipilih. Bu, aku nggak pergi. Aku barusan masak, duduklah dan makan sedikit. Aku tambahin satu hidangan lagi buat ibu. Pak Tua, bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi aja. Tianxiai sebentar lagi datang. Tianxiai akan datang. Bu, makanlah yang banyak ya. Tianxiai datang jemput kita. Sayang, sini tambah energi. Kamu makan lebih banyak, bayi kita lagi dalam masa pertumbuhan. Mereka datang jemput kita. Oke deh, aku hari ini bukannya nggak bolehin kamu jemput orang tua kamu. Aku cuma mau kamu ngerti. Siapa yang sebenarnya paling penting di rumah ini? Ma, aku paham. Qianwen akan hidup bareng aku seumur hidup. Aku janji. Kedepan aku pasti utamakan perasaannya. Bagus kalau kamu tahu. Kalau kamu buru-buru, jemput aja mereka dulu. Keluarganya Qianwen di sana. Aku bakal bantu jelasin. hari ini kamu pasti capek. Aku ikut jemput orang tua biar mereka nggak nunggu lama. Terima kasih, Ma. Ibu selalu memikirkan aku, juga lahirkan putri yang pengertian seperti Qianwen. Bisa bersama dia adalah keberuntunganku. Aku akan segera jemput ayah dan ibu. Bagus sekali. Tianci, akhirnya kamu datang. Akhirnya kamu ingat pada ayah dan ibu. Cepat, cepat bantu ayahmu. Ayah, ibu, aku datang untuk jemput kalian. Ada apa ini? Mobilku, kenapa dirusak orang? Gawat. Kenapa nggak angkat telepon? Benar ada yang terjadi. Tianxiai,
Tianqi, cepat selamatkan ayahmu. Tianxiai. Nyonya tua, Anda sadar. Perawat, suami saya sadar belum? Nih, Kenapa? Dia belum sadar juga, kan? Kondisinya dari dulu tidak bagus. Hipertensi dan penyakit jantung. Bangunnya pelan itu wajar saja. Yang penting tubuhnya nggak ada masalah lain. Bu. Saya sarankan, lebih baik panggil keluarga dan anak-anak Anda. Kondisi pasangan Anda tidak terlalu baik. Maksudnya tidak terlalu baik gimana? Panggil keluarga. Ada apa ini? Anak saya kirim kami ke rumah sakit. Dia di mana? Sudah pergi? Saya dirawat di rumah sakit karena cucu mereka terlambat, tapi sampai menghancurkan mobil. Mungkin karena terlalu marah. Saya tinggalkan mereka begitu lama, sekarang telepon saya tidak diangkat. Ini keterlaluan. Tidak seharusnya menghancurkan mobil. Bekerja keras di kota besar itu sulit. Begitu merusaknya, uang beberapa juta rupiah langsung hilang. Tidak memikirkan kamu sama sekali. Berencana minta mereka datang membantu. Sekarang lihat, bukannya membantu, malah hanya membuat kekacauan. Orang Tisian mengantar ke sini. Tidak lihat anak Anda. Juga pasangan hidup Anda, waktu diantar ke sini. Sudah tidak bernafas lagi. Serangan jantung akibat heat stroke. Dokter mencoba menyelamatkannya. Ini surat pemberitahuan kondisi kritis. Tolong tanda tanganinya. Kritis. Kritis. Bagaimana bisa kritis? Tidak mungkin, suster pasti salah. Pasien terlambat datang, kini dalam penanganan darurat. Sebaiknya Anda bersiap secara mental. Tidak mungkin. Bagaimana bisa sakit parah? Anakku, dia ada di sini. Tidak ada. Memang orang dari kantor keamanan yang membawa kalian ke sini. Sudah Orangnya hampir pingsan. dipecahkan kaca. Ibu kamu tidak ege? Syukurlah, Tianxi, akhirnya kamu datang. Akhirnya kamu ingat sama ayah ibu. Cepat. Cepat selamatkan ayahmu. Sampai akhirnya. Tetap saja mereka tidak datang jemput kita. Cuma telak sebentar langsung marah besar. Aku rasa mereka jelas sengaja nunjukin ke aku. Tianqi, ayah ibumu pasti nggak puas aku jadi menantu. Sengaja bikin sulit. Sayang, jangan marah, jangan sampai sakit. Ayah ibu susah besarin aku, gak gampang. Salahku tidak jemput mereka, wajar mereka marah. Mereka gak mau angkat telepon. Aku khawatir, mungkin terjadi sesuatu. Bisa terjadi apa sih? Mereka hanya mau uji bakti kamu. Kalau terjadi sesuatu, kamu pasti sudah telepon belasan kali. Masa nggak diangkat? Iya kan? HMPH. Gak angkat teleponnya, jangan angkat selamanya. Aku mau lihat dia gak ke rumahku, mau kemana lagi. Masih berani ngetes ya? Hari ini aku harus bikin mereka jera. Sayang, kita nggak usah cari, yuk pulang aja. Burung murai ekornya panjang. Dapat istri lupa sama ibu. Burin murai ekornya tajam. Dapat istri lupa ayah. Tianqi, ada apa? Tidak bisa. Jantungku sakit sekali. Tidak bisa. Aku harus telepon lagi untuk memastikan. Burung murai ekor panjang. Dapat istri lupa ibu. Burung murai ekor runcing. Dapat istri lupa ayah. Burung murai ekor panjang. Dapat istri lupa ibu. Burung murai ekor runcing. Sudah punya istri, lupa ayah. Hello. Bu, kenapa lama angkat telepon? Akhirnya kamu ingat kami ya? Kamu sama ayah di mana sih? Kok mobilku sampai dirusak? Kalau nggak dirusak, gimana kita keluar? Kita mau kepanasan sampai mati? Bu, kok ngomongnya gitu sih? Panas, kan AC mobilnya nyala. Lagi pula, aku cuma pergi sebentar kok. Sebentar saja. Lin Tianxiai. Kamu meninggalkan aku dan ayahmu di pinggir jalan selama 5 jam penuh.
Itu sebentar saja. Tapi kamu nggak perlu merusak mobil, kan? Nggak perlu. Kamu tahu nggak kalau ayah... Sudahlah. Aku tahu kalian sudah lama menunggu di pinggir jalan. Aku juga punya masalah sendiri. Qianwen hamil dan mengalami kecelakaan. Aku harus diam melihat mereka. Bu, nggak bisakah kamu jangan begitu nggak masuk akal? Aku yang nggak masuk akal? Qianwen sedang mengandung anakku, dia juga cucu pertama kalian. Kalian Juga harus mikirin kami, Bu. Aku tahu kalian merasa tersakiti, tapi coba pahamin aku juga dong. ayah. Aku paham kamu. Aku tahu nggak gampang buat kamu. Harusnya aku langsung ngobrol sama Bapak Medikepenezen di dalam. Nggak usah pecahin mobil. Di satu sisi kalian, di sisi lain istri dan anakku. Terjepit di tengah, nggak enak. Bu, tolong pahami aku sedikit. Qianwen sudah baik. Kalian di mana? Jemput kalian. Sekarang kamu ke rumah sakit. Kalau datang lebih awal, mungkin aja bisa lihat bapakmu. Kalau terlambat, seumur hidup nggak bisa. Aku takut nggak bisa ketemu lagi. Baiklah, tunggu aku akan segera ke sana. Sayang, pulang dulu, aku jemput ayah dan ibu. Kamu mau jemput mereka? Mereka cari masalah, sengaja bikin ribet kita. Sayang, ayah dan ibu aku, mereka itu orang jujur, nggak punya pikiran buruk. Begini, aku pulang ya, bicara baik sama mereka. Sayang. Jangan marah ya. Kamu pulang dulu aja. Tunggu. Aduh, antingku kayaknya hilang. Apa jatuh di rumah tadi? Sayang. Itu anting favoritku, satu harganya jutaan. Kalau hilang, gimana? Sayang, jangan panik dulu. Harus kembali mencarinya. Ayo cepat cari lagi. Ini kesukaan saya, nggak boleh hilang. Dokter, apa yang terjadi? Kenapa belum dibawa ke rumah sakit? Pasien sudah pasang kateter vena. Dia pernah menjalani operasi pengangkatan paru-paru. Yang penting, dia punya sakit jantung. Sekarang kondisinya sangat kritis, risiko kegagalan operasi sangat tinggi. Siap-siap mental ya. Kok bisa begini? Kan cuma dijemur sebentar. Pak tua, gak boleh kenapa-kenapa. Anak kita baru aja beli rumah, baru nikah. Kamu jangan tinggalkan aku. Bu tua, Endegak masak ya. cepat hubungi keluarganya. Ayah. Tianxiai. NAK. Cepat datang ke rumah sakit sekarang. MA, tunggu. Aku ada urusan. Aku datang nanti. Hello. Jangan paksa, aku ada urusan penting. Hello. Kalau nggak ada di rumah, mau kemana lagi? Jangan-jangan. Di rumah sakit. Sayang, bantu aku cari sebelum diambil orang. Aku ke rumah sakit untuk lihat. Pasti akan aku temukan untukmu. Tenang, jika tak ketemu. Aku akan belikan yang baru. Aku tidak mau yang baru. Aku mau anting yang lama. Itu kan hadiah pernikahan yang kamu beri langsung, sangat berarti buatku. Baik, aku akan mencarikan untukmu. Ayo. Kamu istirahat saja di rumah. Aku sekarang akan mencarimu. Ayah. Ayah dan ibu belum tahu keadaannya. Masih harus segera cari mereka. Kamu harus bertahan ya. Anak kita sebentar lagi akan datang menjemput kita. Tianxiai. Hai ibu. Ada apa lagi? Bisakah kamu tunggu? Tenang, aku akan ke rumah sakit, tapi... Tapi kamu sekarang di mana? Aku sedang lembur. Kamu lembur? Aku lembur. Ada urusan mendadak di kantor. Gak bisa tunggu lagi, ya? Aku bisa tunggu. Tapi ayahmu nggak bisa. Kamu tahu itu. Ayah, aku tahu. Ayah marah karena ditinggal di mobil. Ibu. Aku punya alasan sendiri.
Bu, apa yang terjadi? Ayah, tidak apa, luka kecil. Mandor sudah mengganti uang. Kebetulan. Nak, uang kuliahmu sudah ada, uang kuliahmu sudah out, uang kuliahmu sudah out. Ayah, tenang. Aku pasti sukses nanti. Akan kubawa kalian ke kota, biar menikmati hidup. Tidak akan kubuat kalian susah. Meninggalkan kalian di pinggir jalan salahku. Aku panik, istriku hamil. Sampai terjadi kecelakaan. Bayinya Dia juga cucu kesayanganmu? kalian berdua, Apa kalian harus rebutan karena seorang anak? Bu, jangan bikin masalah lagi. Tolong beri aku sedikit ketenangan. Ketemu, kalau hilang, istriku pasti sangat sedih. jadi ini hal penting yang kamu maksud? Bu, kenapa kamu di sini? Ayahmu di rumah sakit menunggu ajal, tapi kamu memilih mencari anting-anting. Daripada melihatnya terakhir kali, Ibu, apa maksudmu? Bagaimana keadaan ayah? ayahmu terkunci di dalam mobil dan terkena serangan jantung. Sekarang sedang di ruang gawat darurat. AC di mobil berfungsi baik, kenapa kena panas? Kalau panas, kenapa tidak sewa mobil lain? Ke tempat lain bisa, jangan pakai alasan rumah sakit nakut-nakutin. AC mobil berfungsi, ada makanan dan minuman. Masa bikin kalian haus atau lapar? Saat pergi, mobil baik-baik saja. Jangan bicara lagi. Masalah kecil begini, kamu ke rumah sakit buat bikin aku panik. Dan lagi. Aku kerja mati-matian buat biaya hidup. Sekarang kamu hancurin mobilku. Kamu tahu berapa harga mobil itu? Kreditnya belum lunas. Di matamu, aku dan ayah bahkan kalah penting dibandingkan satu mobil? Kalian kan baik-baik saja. Bu, aku susah payah di kota besar cari tempat pijakan, mau aja kalian ke sini supaya hidup lebih enak. Ini baru hari pertama, kenapa harus bikin keributan? Kalian gak punya hati nurani, ya? Kamu bilang kami gak punya hati nurani? Ayahnya Qianwen gak akan ribut sama aku cuma karena hal kecil. Apalagi sampai merusak mobilku. Kalau bukan gak punya hati nurani, apa? Dulu demi sekolahmu, aku dan ayahmu pinjam uang. Ayahmu kerja siang malam tanpa henti. Sampai kakinya terluka parah. Mandor cuma kasih ganti rugi 6.000. Biaya sekolahmu, biaya hidupmu. 5.800. Ayahmu bahkan gak berani ke rumah sakit. Dia bertahan sekuat tenaga. Sampai jatuh sakit, dan sekarang kamu bilang kami gak punya hati. Itu cerita lama. Ngapain kamu ungkit sekarang? Oke, gak usah diungkit. Anggap aja mama minta tolong. Sekarang ikut mama lihat dia untuk terakhir kali ya. Oke, aku antar kalian pulang sekarang. Jangan cari gara-gara sama Qianwen lagi, ya? Kita sekeluarga damai, oke? Gak perlu. Kalau masih ada waktu nanti, aku mau pulang kampung sama bapak. Aku gak akan ke kota lagi. Aduh, Bu, kenapa sih? Kok marah-marah gitu? Ayah di mana? Cepat suruh dia keluar. Qianwen kecelakaan, aku harus menemani dia. Cepat suruh ayah keluar, kita pulang. Aku juga pengen dia pulang. Sayangnya, mungkin gak bisa pulang lagi. Aduh Bu, kenapa sih? Kok malah ngambek sama aku? Oke, semua salahku. Jangan marah lagi. Suruh ayah jangan ngambek. Aku salah, oke? Suruh ayah keluar, kita pulang. Baik, aku antar kamu cari ayahmu. Sayangku. Tianci, kamu sudah menemukan antingku? Ketemu. Aku jemput ayah ibu lalu pulang. Biarkan om tante tunggu sebentar, kamu balik ke kantor dulu. Ayahku bawa proyek besar. Ada klien mau investasi ke perusahaanmu. Benar, aku pernah bohong sama kamu. Kalau kamu nggak manis, ayahku pasti nggak bantu kamu. Cepatlah, jangan biarkan klien nunggu lama. Oke, aku tahu. Ma, aku ada urusan mendesak. Kamu sama ayah tunggu di rumah sakit. Aku selesai langsung jemput kalian. Kamu mau pergi lagi? Kalau kamu ada hati nurani, kamu tunggu di sini, temui ayahmu untuk terakhir kalinya. Bu, aku ada urusan mendesak. Ini rumah sakit, ada dokter dan perawat, aku di sini juga nggak gunanya. Perusahaan baru mulai, nggak bisa ditinggal. Demi perusahaan. Kamu nggak peduli sama ayahmu. Mendapatkan investasi. Kalau aku nggak balik, apa nggak mengecewakan dia? Qianwen, otakmu penuh istri dan pekerjaan.
Taruh ayahmu di mana? Bisa dibandingkan? Dia istri aku, hamil anak aku, sudah bantu dapatkan investasi. Keberhasilan aku hari ini berkat dia. Kalian pernah bantu aku? Jadi kamu merasa aku dan ayahmu udah nggak berguna ya? Benar. Apa yang pernah kudapatkan dari keluarga ini? Semua perjuanganku demi keluar dari desa. Sudah berusaha keras. Pergi dari desa kecil ke kota besar. Apa mudah? Kalian sama sekali nggak bisa bantu aku. Masih mau mengganggu jalanku? Pak, kamu dengar nggak? Inilah anak yang kamu besarkan. Sekarang dia malah merasa kita jadi beban. Semua ini salahku. Seharusnya aku nggak melahirkanmu dulu, biarkan kamu lahir di keluarga kaya. Dengan orang tua seperti kami. Bikin kamu malu, ya? Barusan aku cuma terlalu kepanikan. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Ini uangnya, ambil. Passwordnya tanggal lahirku. Belikan suplemen ayah. Aku memang benar-benar buru-buru. Aku harus pergi sekarang. Tidak perlu. Tunggu ayahmu sudah meninggal. Baru bakar untuk dia. Apa yang kamu bicarakan? Keluarga pasien sudah kritis. Buru-buru datang, masih bisa melihat terakhir kali. Orang tua. Kritis. Aku bisa tunggu. Ayahmu tidak bisa tunggu, tahu tidak? Kenapa kamu di sini? Sudah bilang. Ayah di rumah sakit hampir mati. Kamu malah pilih carry anting daripada lihat dia terakhir kali. Aku juga ingin dia pulang. Sayangnya, mungkin sudah tidak bisa pulang lagi. Apa? Ayahku benar-benar kenapa-napa? Sayang. Iya, sayang. Kamu belum sampai? Ayah nggak sabar. Ini investasi 3 juta. Lewat hari ini, nggak ada kesempatan. Baik, aku segera datang. Dokter, bagaimana kondisinya? Pak tua. Suara ini, kok mirip suara ibu aku ya? Cianci. Ya, ayah. Kesempatan kali ini sangat berharga. Apakah perusahaan itu bisa investasi tergantung kamu sendiri. Jangan sampai hal kecil menghalangi urusan besar dalam hidup. Ayah. Aku ngerti. Aku segera kembali. Pak tua. Kamu jangan sampai kenapa-napa, jangan tinggalkan aku. Dokter. Tolong tunggu. Coba lagi. Selamatkan dia. Dia cuma kena matahari sebentar saja, sebentar saja. Aku mohon, tolonglah. Kami sudah berusaha semampu kami. Pasien sudah lama kekurangan kondisi, ditambah lagi dia memang punya penyakit jantung. Dan kali ini dia terlalu lama berada di luar, pengobatan pun tidak tepat waktu. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Tidak. Tante, hubungi keluarga sekarang. Mereka bisa melihatnya terakhir kali. Anda tadi bilang anaknya juga ada di sini, suruh dia segera ke rumah sakit supaya bisa mengurus keperluan terakhir pasien. Tianci. Pak. Kami akan segera sampai. Saya akan segera pulang. Lin Tianci. I'm sudah tiada. Pikirkan baik-baik. Kerjaanmu atau orang tuamu lebih penting? Kesempatan untuk menemani mereka selalu ada. Tapi kontrak jutaan ini tidak selalu bisa didapatkan kapan saja. Pak, Anda benar. Kerjaan lebih penting. Saya akan kembali ke kantor. Orang tua saya mengalami sedikit masalah. Di ruang perawatan, mereka tinggal lebih lama. Setelah urusan kantor selesai, akan jemput mereka. Pulang sekarang. Kerjaan itu penting. Pak tua, kamu dengar, kan? Bertahun-tahun, kita cuma punya anak seperti ini. Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih sibuk kerja. Bu, anak Anda, kalau dia datang sekarang, masih sempat ikut antar jenazah.
Tidak usah. Anak saya itu sudah punya orang tua baru. Dia sudah tidak peduli. Bawa pasien kembali ke ruangannya. Beri keluarganya waktu untuk perpisahan terakhir. Pak Tua, kita tak bisa menunggu anak itu lagi. Aku antar kamu pulang. Aku antar kamu pulang. Selama bertahun-tahun ini, kamu benar-benar sudah menderita banyak. Demi biaya sekolah anak, kamu bekerja keras tanpa henti. Cepat sekali. Tubuhmu sudah melemah. Kamu selalu bilang, tunggu anak mulai sekolah, kamu akan jadi lebih santai. Mulai sekolah, kamu pasti lebih santai. Sekolah. Untuk bayar uang sekolah, kamu kerja di banyak tempat. Tapi, setelah anak mulai sekolah, masih harus cari kerja. Setelah kerja, anak masih perlu menikah. Menikah. Punya anak, merawat mereka. Pinggangmu makin membungkuk. Dan kamu makin tua. Setelah susah payah, akhirnya anakmu berhasil. Tapi tak disangka, kau tak sempat menikmati hasilnya sehari pun. Pak Tua. Gak apa-apa, tenang saja. Nanti. Kita nggak perlu segini tersiksa. Akhirnya bisa santai sedikit. Pak Wang, coba lihat detail ini, puas nggak? Halo Bu. Ayah kamu sudah nggak ada. Besok saya akan urus kremasinya. Kalau kamu masih punya hati, datanglah untuk terakhir kali mengantar ayahmu. Ayahmu sudah? Pak Lin, rencana ini luar biasa bagus. Saya sangat tertarik. Asal Pak Wang suka, saya yakin hasil rencana ini pasti akan sangat bagus. Malam ini kita makan malam bersama, jelaskan detailnya lebih lanjut. Sekaligus, kita finalisasi kontraknya. Baik, sampai ketemu malam ini. Baik, Pak Wang, saya antar Anda. MA, saya ada urusan. Saya suruh Qianwen jemput Mama. Saya ada urusan, tutup dulu ya. Kamu akhirnya juga nggak bisa menunggu ya? Sayang. Kamu ke rumah sakit jemput ayah ibu saya ya? Saya nggak bisa pergi dari sini. Saya yang jemput. Saya lagi hamil. Barusan juga kena kecelakaan. Ayah ibu nyuruh saya jemput. Maunya apa sih? Iya sayang. Saya nggak bisa pergi. Harus merepotkan kamu. Tahu kamu sudah kesal, jadi... Kalau aku tanda tangan proyek besar ini, aku akan balas kamu. Baiklah. Aku bantu kamu kali ini saja. Terima kasih, sayang. Gak perlu terburu-buru. Nanti saja. Kasihan, suaminya baru saja meninggal. Anak dan menantunya gak datang, ninggalin dia sendirian lama begini. Direke. Burin murik isil memang ekornya panjang. Punya istri lupa ibu. Burung murai ekornya panjang. Punya istri lupa ibu. Burin murai ekornya tajam. Punya istri lupa ayah. Aduh, gawat, gawat. Kenapa ketiduran? Harus jemput mereka.
Aduh, Tante, mau kemana? Mau urus dokumen. Jemput suamiku balik ke rumah. Nggak nungguin anak tante dulu, nih? Tidak tunggu lagi, tidak tunggu. Pak tua. Kita tidak tunggu lagi. Aku akan uruskan dokumenmu sekarang. Bawa kamu pulang. Bawa kamu pulang ke rumah. tak tahu mereka di mana. Tidak bawa mereka ke sini. Sudah tua, malah bikin repot dan tambah urusan. Nggak tahu apa yang dipikirkan anaknya. Dia sendiri urus jenazah suaminya. Sampai sekarang nggak muncul, nggak berbakti. Dengar-dengar nih, suaminya dikunci anaknya di mobil, kena panas sampai serangan jantung. Mereka berdua itu pembunuhnya. Dikunci di mobil kena panas. Apa? Kalian ngomongin apa? Siapa yang meninggal? Seorang nenek tua aja. Suaminya dikunci di mobil, dibawa ke sini. Sampai sini udah pingsan dan nggak bisa diselamatkan. Anak dan menantunya sampai sekarang belum juga datang lihat. Sepertinya namanya Lin Chengdong. Apa mungkin itu ayah? Tidak mungkin Bukannya dia baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba meninggal? Sekarang dia di mana? Sudah kontak krematorium, jasadnya sudah dibawa ke sana. Anak sampai akhir. Tidak sempat lihat ayah kandung terakhir kali. Iya, sekarang ibu tua harus sendiri urus pemakaman suaminya. Dia stres sampai rambutnya putih. Kok tega begini? Tidak bisa, aku harus pergi lihat. Di mana lokasi krematorium? Benar-benar dia. Apakah ayah mertua mungkin mengalami masalah? Bagaimana bisa terjadi masalah? Hanya duduk sebentar di mobil? Bagaimana bisa terjadi Tidak bisa, aku harus segera telepon Tianqi. Tunggu, tidak benar. Kalau Tianqi tahu soal ini, bukankah aku yang disalahkan? Tidak bisa. Tidak boleh biarkan Tianqi tahu. Chinwen. Bu, Akhirnya kalian ingat kami. Bu. Apa yang terjadi? Kak, kenapa bisa begitu dengan kakek? Kamu bilang ke Lin Tianqi. Kalau dia masih punya hati nurani. Jangan lupa pulang ke rumah. Antar ayahnya untuk terakhir kali. Bu, aku nggak ikut antar ya. Aku ini sedang hamil. Bagaimanapun juga hal kayak gini bawa sial. Mungkin bisa pengaruh ke bayinya juga. Saya. Tianqi sedang negosiasi kontrak besar. Lihatlah, ayah mertua sudah pergi. Bagaimana kalau Anda tunggu sebentar? Tunggu Tianqi selesai negosiasi. Saya dan dia akan pulang untuk berziarah ke makam ayah mertua. Baiklah. Saya yang merepotkan kalian. Sial aku yang tua ini. Saya. Kami tidak perlu kalian antar. Kami pulang sendiri. Pulang sendiri. Bagaimana ini? Hal ini. Jangan sampai Tianqi tahu. Orang tua. Sudah bertahun-tahun, kamu belum pernah menikmati hidup sehari pun. Dulu. Selalu tunggu anak laki-laki. Sekarang kita tidak perlu menunggu lagi. Kita juga mau menikmati sekali. Ini daftar menu kami, silakan lihat. Baik. Saya pilih yang ini saja. Oh, Anda hanya pesan satu hidangan ini? Cukup, cukup.
Bec. Tunggu sebentar. Pak Tua. Kita juga nikmati saja hidup orang kota. Pelanggan sebentar lagi datang. Kamu bilang tidak ada tempat, saya sudah pesan. Beginikah cara berbisnis? Tenang saja, saya akan segera siapkan meja untuk Anda. Bibi, bagaimana kalau Anda keluar dulu saja? Ini hotel bintang 5. Anda berpakaian seperti ini. Nanti tamu lain pikir, hotel ini seperti warung pinggir jalan. Suamiku, belum pernah makan seperti ini. Aku pikir, ya, Bukan aku yang izinkan kamu di sini. Tamu kehormatan gak suka. Bikin aku harus ngusir kamu. Ini bikin suasananya gak enak. aku bayar. Masa makan di sini gak boleh? Keluar dari sini juga. Jangan ganggu bisnisku. Aku baik-baik sama kamu. Keluar. Pergi, pergi, pergi. Lewat pintu samping. Jangan sampai ganggu tamu VIP kita. Silakan duduk. Oh iya? Yang barusan diusir itu siapa sih? Orang gak tahu situasi. Tenang. Udah saya usir dia. Udah disinfeksi belum? Ini hotel bintang 5. Jangan sampai bawa masuk barang-barang kotor. Tianxiai. Tianxiai. Kamu tahu nggak? Ayahmu sudah nggak ada. Mau makan apa nanti? NAK. Cepat. Aduh. Sulit-sulit datang. Kenapa nggak sekalian ke sana? Lihat dari jauh aja juga nggak apa-apa. Kita begini. Bisa bikin repot anak nanti. Pak Wang? Coba ini dulu. Pak Lin, terlalu sungkan, ya. Wah, aduh. Ini nggak bisa, nih, harus dibawa ke rumah sakit. Ini, Kalau ditunda, bisa bahaya nanti. Nggak perlu, nggak usah. Kan nggak ada apa-apa, tuh. Aku tahan aja, nggak apa-apa. Lagian, kalau ke rumah sakit, habisnya bisa ratusan ribu, kan? Lebih baik. Tambahkan uang saku untuk anaknya. Akhir-akhir ini, dia makin kurus. Sayang. Pak, ini pesanan Anda. Tenang saja, selama Anda mau berinvestasi, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Minum lebih banyak. ayo, kita bareng-bareng. Saya Lin Tianxi bersumpah, jika saya tidak berbakti pada orang tua, bayarlah saya dihukum Peter dan mati menjenaskan. Sungguh mengerikan seperti dihantam petir. Tidak akan mati dengan baik. Pak Tua. Anak kita yang penurut dan pengertian itu hilang. Aku bawa kamu pulang. Pulang. Tidak tahu bagaimana kabar Qian Wen dan orang tua. Sudah tanda tangan kontrak ini. Tetap harus cepat pulang dan lihat-lihat.
Hari ini benar-benar bicara terlalu kasar. Setelah pulang, aku harus minta maaf pada orang tua. Kurasa ayahku juga tidak akan marah terlalu lama. Nanti kalau Qianwen melahirkan anak, kita sekeluarga bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Ayah, Ibu. Sayang, aku pulang. Sayang, kerjanya sudah beres? Aku ngobrol baik-baik sama manajer Wang. Terus aku ubah sedikit detailnya. Coba tebak, kontraknya udah diteken. Semuanya berkat ayah ngenalin pelanggan ke aku. Nih, Kalau gitu, ajak ayah ibu makan untuk terima kasih. gak masalah, tentu gak masalah. Di mana orang tua aku? Aku harus kasih kabar gembira. Ayah, Ibu, kalian di mana? Sayang, orang tua nggak terbiasa tinggal di sini. Mereka pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman? Kenapa nggak kasih tahu aku langsung aja? Apa mereka marah karena aku nggak jemput mereka? Nggak bisa. Aku harus kasih penjelasan ke mereka. Kakak Kipa. Bagaimana kita ngurusin acara duka abangku? Sudah sampai saat begini, kenapa Tianxi belum juga pulang? Dia sibuk. Sibuk apa sih? Sesibuk apapun, masa dia nggak datang ke pemakaman bapaknya? Aku rasa dia sudah lupa. Siapa yang dulu habis-habisan jual barang buat biayain dia kuliah? Dasar nggak tahu balas budi. Besok. Sudah waktunya orang tua itu dimakamkan dengan tenang. Kalau Tianxi punya hati nurani, seharusnya dia datang untuk mengantar ayahnya di perjalanan terakhir ini. Kalau enggak, aku anggap enggak punya anak seperti dia. Sayang, akhir-akhir ini kamu capek banget. Kemarin baru dapat kontrak besar. Gimana kalau kita rayakan? Ucapin terima kasih ke ayah yang ngenalin klien ke kamu. Bener-bener. Kamu atur aja ya. Kali ini semua karena bantuan ayah. Besok aku beli minuman enak, terus minum bareng beliau. Jadi, orang tuamu tunggu dulu ya. Harusnya nggak masalah kan? Aku dapat proyek besar, banyak uang. Mereka juga ikut banggakan. Nanti aku cari waktu lagi buat jelasin ke mereka. Oke, bilang ayah. Besok undang mereka makan malam. Oke. Burung murai ekor panjang, dapat istri lupa orang tua. Nggak bisa. Aku telepon mereka aja untuk jelasin. Halo, Bu. Kenapa kamu nggak bilang dulu kalau mau pulang kampung? Bapakmu kangen kampung halaman. Jadi aku antar dia pulang. Aku juga lagi sibuk beberapa hari ini. Kamu sama bapakku maklumin aku ya. Banyak urusan di rumah, kerjaan padat. Tapi aku baru aja tanda tangan proyek besar. Nanti aku bakal bawa kamu dan bapak ke kota buat hidup enak. Bapak di mana? Aku bakal langsung minta maaf ke bapak, oke? Dia udah nggak ada. Dia sudah keluar. Tolong sampaikan ke ayah. Beberapa hari lagi, aku akan minta maaf langsung padanya. Tidak perlu. Ayahmu tidak butuh permintaan maaf darimu. Bu, jangan bilang begitu. Besok. Besok siang, aku akan minta maaf ke ayahku. Baiklah. Lin Tianxiai. Ingat kata-katamu ya. Besok jam 12. Datang tepat waktu. Jangan khawatir, MA. Aku pulang. Tianci, ayah bilang besok siang makan siang bareng kita, oke kan?
Ah, aku baru janji sama papa mama mau pulang besok siang minta maaf. Wario, Kalau Tianci tahu, aku pasti jadi penjahat. nggak boleh. Tahan sebisa mungkin. Qianwen, kamu kenapa? Ah, Tianci, kamu juga tahu. Ayahku nggak suka kamu. Sekarang dia mau mengenalkan klien, berarti merestui kamu sebagai menantu. Sekarang sudah dapat keuntungan. Tapi bahkan makan sama dia pun nggak mau. Oke. Aku benar-benar berterima kasih sama ayah mertua. Sayang, besok aku pulang untuk makan malam. Setelah kita makan, aku balik ke rumah orang tuaku, nggak telat kan? Gitu dong. Siapkan baik-baik, beli hadiah besok ke rumah ayah. Minum bareng santai, biar aku bantu ngomong baik buat kamu. Untung aku punya istri sebaik kamu. Perjalananku lancar. Aku akan beli sekarang. Bagaimana ini? Kalau Tianci tahu, kita menyebabkan ayahnya meninggal, bukankah dia akan menceraikan aku? Tidak boleh. Jangan biarkan dia pulang. Kakak tua. Waktunya sudah hampir tiba. Saatnya mengantar kakak pergi. Seharusnya putranya yang memimpin jalan. Tapi kenapa Tianci belum kembali? Lin Tianxai. Aku seharusnya tidak percaya padamu. Tidak perlu tunggu lagi. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Kakak harus berangkat sekarang. Berangkat sekarang. Sekali balik Lia. Pak, kali ini, syukur ada kamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa dapatkan pesanan sebesar ini. Kamu juga punya sedikit kemampuan. Hei, jangan bicara, beri hormat satu gelas ke ayah. Sore ini harus pulang ke rumah. Kalau minum alkohol, tidak bisa nyetir nanti. Aku karena menghargai muka Qianwen, makanya kenalin pelanggan ke kamu. Sekarang, Minum segelas saja. Kamu bahkan nggak mau temani aku lagi ya? Apa kamu bahkan nggak mau anggap aku ini bapakmu? Pak, maksud Anda apa sih? Minum. Pasti saya minum. Pak, saya hormat buat Anda. Dua kali balik kepala. Hati penuh duka. Kalian mau serahkan anak perempuan kalian padaku? Selalu mendukungku di mana-mana. Nanti kalau aku sukses, aku pasti tidak akan melupakan ayah dan ibu. Aku pasti akan membuat Qianwen hidup lebih baik dan lebih bahagia. Lia ke belakang tiga kali. Lalu terus maju. Bo. Ayah, ibu. Tianxi. Kamu akhirnya kembali. Ayah, ibu. Wah, anakku. Bu, aku pulang. Cuaca panas, kalian masih kerja di ladang? Nanti kalau sudah kerja dan dapat uang, aku akan jaga kalian, kasih makanan enak. Iya, baik. Haha. Ayah, ibu, aku dapat kerja. Luar biasa. Haha. Wah, bagus banget, bagus banget. Aku pasti bawa ayah dan ibu ke kota besar untuk nikmati hidup kalau sudah punya uang. Aku mau menikah, Wah, itu kabar baik. tapi orang tuanya kurang suka sama aku. Mereka pikir aku anak miskin, tanpa uang atau status. Ayahnya nggak mau ada orang kampung muncul di pernikahan, takut ditertawakan orang lain. Jadi, kalian bisa nggak? Untuk sementara, nggak usah datang ke pernikahannya. Tenang saja kalian. Nanti ke depannya. Bu.
Kakak. C'est la Magellan. Tianzi. Sekarang Qianwen sedang hamil. Kamu harus lebih fokus pada pekerjaan dan keluarga kecil ini, agar nanti mereka berdua bisa hidup dengan baik. Baik, Pak. Aku mengerti. Hal seperti itu sebelumnya tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana bisa kamu demi orang tua meninggalkan istri yang sedang hamil sendirian di rumah? Dulu kesalahan orang tuaku. Aku minta maaf untuk mereka. Kedepannya, ini tidak akan terjadi lagi. Setiap hal ada prioritasnya. Kamu harus tahu siapa yang benar-benar keluargamu. Bang. Paman Lin, orangnya sudah tiada. Lin Tianxi, Masih belum pulangnya, sebenarnya sibuk apa sih? katanya sibuk cari uang. Dulu orang tuanya banting tulang kerja. Hampir jual darah, hanya untuk biayain dia kuliah. Gak nyangka, ternyata anaknya gak tahu balas budi. Pak Tua. Aku yang salah sama kamu. Aku melahirkan anak yang gak tahu balas budi. Bahkan saat terakhir pun dia gak datang lepasin kamu. Segala sesuatu ada prioritasnya. Kamu harus jelas memahami. Siapa 7 Anya keluargamu? Pak, saya paham. Saya toas lagi untuk Anda. Pak, saya akan ambil sebotol lagi. Sudah jam segini. Entah apakah ayah dan ibu masih menunggu saya. Kenapa ibu saya tidak angkat telepon? Ayah saya juga tidak angkat telepon? Apa mungkin? Ada apa sih sebenarnya? Paman kedua. Ayahku di rumah nggak? Kenapa nggak angkat telepon? Jangan panggil aku paman, aku malu. Ada masalah besar di rumah, kamu bahkan nggak nongol sama sekali. Kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Paman kedua. Apa yang terjadi di rumah? Paman kedua. Halo? Paman kedua. Nggak bisa. Aku harus pulang. Tianci, ayah tunggu lama. Kenapa di sini? Mana minumannya? Qianwen, saat jemput ayah ibu aku, bagaimana mereka? Baik-baik saja. Baik-baik saja, jangan pikirkan terlalu banyak. Biarkan ayah ibu menunggu, ayo cepat ke sana. Baik-baik saja. Tapi kenapa paman bilang ada masalah di rumah? Pak tua. Anak kita sudah benar-benar berubah. Aku bukan lagi anak penurut seperti dulu. Pelan-pelanlah di jalan menuju akhirat. Tunggu aku. Aku takut tak bisa menemukanmu. Kamu sudah mabuk. Mana mungkin? Begini, besok aku temani kamu pulang. Tidak bisa. Hari ini aku harus pulang. Tianci, ayah. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Ayah, ibu. Ibu.
Obat tidur. Bu, bangun. Jangan takutkan aku, Bu. Tianxiai. Aku mimpi lagi. Mana mungkin dia kembali? Tunggu aku, Pak Tua. Tunggu aku. Ibu, bangun. Ibu, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Ah, ini. Apa yang terjadi ini? Ibuku minum obat tidur. Tidak tahu sudah berapa. Aku harus bawa ke rumah sakit. Camus. Sekarang tahu panik? Terlambat. L'intiensi. Dulu ayah dan ibumu. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Kamu tahu di hatimu. Kamu luar biasa. Sampai membuat ibumu bunuh diri. Benar-benar anak yang berbakti. Ya. Harus cepat ke rumah sakit. Asal ibuku baik-baik saja, aku akan lakukan apa saja. Paman, tolong kamu jaga ayahku. Ayahmu sudah. Ah, aduh. Dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Dia tiba tepat waktu. Jika melewati malam ini, dia akan sadar. Kamu keluarga pasien, ya? Ada masalah besar di rumah, kamu tidak menjaga pasien sampai dia meminum banyak obat tidur. Aku bukan manusia. Bu. Aku yang salah padamu. Pura-pura apa sih? Waktu ayahmu kena masalah, nggak kelihatan kamu di sini pura-pura berbakti. Pura-pura APA, waktu ayahmu kena masalah, kamu nggak kelihatan berbakti. Omong kosong. Ayahku, kenapa kena masalah lagi? Omong kosong. Ayahku baru keluar rumah sakit, tidak mungkin kena masalah lagi. Kamu. Aku nggak izinin mengutuk ayahku. Iya. Kami berbakti, kok? Ayahmu di UGD, kamu nggak ada. Sekarang nyalahin kita. Odar jangan ribet lagi. Kalau bukan karena dia, pasien mana mungkin sampai nekat. Sekarang kamu pura-pura berbakti, mau nunjukin ke siapa? Nggak mungkin. Ayahku sekarang nggak apa-apa. Dia di rumah sekarang, aman. Accurus semua procedure du ayamu. Ayahmu kena masalah? Kamu nggak tahu? Kukep. Ini kutukanmu. Aku mau mengadu dia. Sekarang upacara pemakaman sudah selesai, anak kandungnya bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi malah bilang aku mengutuk dia. Tidak mungkin. Kenapa ada di sini? Bukannya aku sudah bilang. Ayahmu di rumah sakit menunggu ajal, kamu lebih memilih mencari anting daripada menemui dia untuk terakhir kalinya. Tidak perlu. Tunggu sampai ayahmu meninggal. Bakar dan berikan saja kepadanya. Tidak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin. Ayah. Ibu. Akhirnya kamu sadar. Kamu bikin aku khawatir banget. Ibu. Aku sudah tahu semuanya. Ayah itu sudah. Aku ini benar-benar nggak berguna. Aku mengunci ayahku di dalam mobil. Dia mati kepanasan. Bu. Ayah sudah tiada. Kamu nggak bisa ninggalin aku lagi. Pasanganku udah nggak ada. Hidup sendirian? Nggak ada artinya lagi. Kenapa ngomong gitu? Aku masih di sini kok, Bu. Kamu. Kamu punya keluargamu sendiri. Punya istri dan anak-anakmu. Punya mertua yang bisa membantu kamu. Aku dan ayahmu hanya jadi beban untukmu. Mungkin kamu sudah lama melupakan kami. Kalian adalah orang tuaku. Mana mungkin aku melupakan kalian? Benarkah? Saat kita terkunci di dalam mobil, kamu di mana? Saat ayahmu di rumah sakit menjalani operasi, kamu di mana? Saat ayahmu kritis,
Kamu di mana lagi? Baik. Saat ayahmu kena musibah, kamu malah antar istrimu, Fang Qianwen, ke rumah sakit. Saat ayahmu operasi, diberi peringatan kondisi kritis. Kamu malah di rumah sakit cari anting untuk istrimu, bukannya menemui dia terakhir kali. MA. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Pukul aku, marahi aku, terserah. Saat ayahmu di krematorium sedang dikremasi, kamu malah sibuk negosiasi kontrak dengan klien. Aku yang bersalah sama ayahku. Maafkan aku. Aku bukan orang baik. Aku tahu. Kamu selalu merasa aku dan ayahmu itu tak berguna, tak punya kemampuan. Tak bisa jadi pendukungmu. Sekarang sudah selesai. Aku pergi bersama ayahmu. Kamu jadi tak ada beban lagi. Bu. Ayah sudah tiada. Kamu tak bisa tinggalkan aku lagi. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Aku ingin melihat ayahku. Aku harus mengantar dia pergi dan memohon ampun padanya. Apa hakmu untuk menemui ayahmu? Bukankah kamu takut dia membawa sial? Bukankah kamu takut dia mengganggu kontrakmu? Aku tidak. Bu, sungguh aku tidak. Ayahmu telah membesarkanmu seumur hidupnya. Di akhir hidupnya, dia hanya berharap kamu mengantar dia untuk terakhir kalinya. Tapi kamu malah menganggapnya membawa sial. Kamu bahkan takut dia mempengaruhi anak yang ada di dalam perutmu. Kamu takut dia menghancurkanmu. Tanda tangani kontraknya. Kamu masih manusia nggak sih? Bu. Aku janji, beneran aku nggak. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bu, gimana mungkin aku ngomong gitu? Dia itu ayah kandungku. Kamu memang nggak ngomong? Tapi istrimu yang ngomong. Bu. Aku tahu kamu kesal. Tapi kamu nggak boleh menuduh orang sembarangan. Menikah lama, dia banyak membantu. Dia itu lembut dan baik hati, nggak mungkin dia lakukan hal begitu. Baik, baik. Aku, seorang nenek tua ini, ternyata salah menuduh dia. Aku mengada-ada. Nggak paham situasi. Punya ibu seperti aku, pasti bikin kamu merasa tertekan. Tidak. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Ini adalah kata-kata langsung dari istrimu, mana mungkin palsu. Apa yang bisa disalahpahami? Ini ucapan dari istrimu, Bu. Qianwen. Kok kamu datang ke sini? Di rumah ibu terjadi. Masalah besar seperti ini, kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku nggak bilang sama kamu ya. Kamu bicara gitu ada hati nurani nggak sih? Bu, kejadiannya dadakan, kecelakaan mobil. Anaknya hampir nggak selamat. Sekarang ayah udah meninggal. Mau anakku meninggal kamu puas ya? Udah cukup. Kalian semua diam. Bu. Aku tahu soal ini membuatmu marah, tapi jangan melampiaskan kemarahanmu pada Qianwen. Dia sedang mengandung anak keluarga kita. Bu. Kalau mau marah, marahlah padaku saja. Aku yang tidak datang tepat waktu. Bu. Saat itu, siapa sangka ayah duduk di mobil selama itu? Soal ini salah kami. Kalau mau marah, marahlah padaku. Jangan hukum Tianqi. Cepat bangun. Aku tidak akan memarahi kamu. Aku juga tidak akan memarahi dia. Aku cuma akan memarahi diriku sendiri. Melahirkan anak yang tidak tahu MA. pergi. Aku ingin sendiri dulu. Sayang, bagaimana kalau kita pulang dulu, biar mama tenang sendiri? Tidak bisa. Qianwen. Aku tidak bisa meninggalkan mama. Papa baru saja pergi. Aku tidak bisa juga tidak ada di sini. Qianwen.
Kamu pulang dulu saja. Iya. Qianwen, Kamu kenapa? Bu, tunggu aku. Aku segera kembali, Qianwen. Sayang. Pendamping hidupku. Anak kita yang manis itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Ini salahku yang tidak mendidiknya dengan baik. Aku yang salah padamu. Kenapa dulu aku menyerahkan putri kita di tanganmu? Coba hitung, berapa kali Qianwen masuk rumah sakit beberapa hari ini? Bu. Maaf. Aku tidak menjaga Qianwen. Sejak ibumu datang, berapa kali rusuh di rumah, aku malas bicara. Kalau anak ini kenapa-kenapa, aku mau lihat bagaimana kamu jelaskan ke keluarga Fang kami. Sudah, cukup. Tianqi, tolong belikan sebotol air. Baik. Ibu, kok orangnya tiba-tiba pergi? Apa sih yang kamu panikan? Orang di dalam mobil lama sedikit, langsung tidak ada. Cuma bisa salahkan nasibnya yang buruk. Tianqi tahu. Bagaimana jadinya? Kamu tidak bilang, saya tidak bilang, siapa yang bisa tahu, ke depannya, jangan pernah bicarakan lagi, jangan sampai ketahuan. Ini menyangkut hidup kamu dan anak nanti. Kalau kamu tidak sengaja tes, bagaimana tahu? Apakah Tianqi sebenarnya memihak kamu atau mereka? Kedepannya, jangan pernah bicarakan lagi, jangan sampai ketahuan. Ini menyangkut hidup kamu dan anak nanti. Kalau kamu tidak sengaja tes, bagaimana tahu? Apakah Tianqi sebenarnya memihak kamu atau mereka? Untung saja, aku coba tes Tianqi. Sekarang kelihatannya, posisiku di hatinya masih cukup tinggi. Di matanya, kamu lebih penting dari orang tuanya. Kalau nanti anak ini lahir, wah dia pasti benar-benar dikendalikan habis-habisan. Kalau bukan karena sikapnya waktu itu, aku nggak bakal menikah dengan dia. Tapi, kita pura-pura kecelakaan mobil untuk tes. Siapa sangka orang tua itu meninggal begitu cepat, malah bikin masalah buatku. MA. Aku tahu kamu lagi kesal. Tapi kamu gak bisa sembarangan tuduh orang. Kita menikah bertahun-tahun, dia banyak bantu aku. Dia itu lembut dan baik hati, dia gak mungkin ngelakuin hal-hal kayak gitu. Aju. Orangnya sudah meninggal, bagus, nggak ada masalah lagi. Kalau enggak, bayangin mereka semua pindah ke rumahmu. Rumah kecil itu, mereka tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Tapi, Bu, Ibu harus hati-hati. Kalau Tianqi tahu kecelakaan itu sengaja kita bikin, nggak tahu bakal jadi ribut kayak apa. Kamu ngomong apa? Sayang, Fang Qianwen. Apa yang barusan kamu bilang? Kecelakaan mobil itu palsu? sayang, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Aku melakukannya demi kamu. Mengunci ayah dan ibuku di dalam mobil. Dan jadi pembunuh ayahku. Fang Qianwen. Kamu bilang sama aku. Semua ini cuma bohong. Sayang, aku mau tes, masih suka sama aku nggak? Bukan itu maksudnya. Aku demi kamu. Secepatnya datang ke rumah sakit. Tinggalin orang tuaku di ruang operasi. Cuma buat kamu uji aku. Tes aku. Aku bahkan gak sempat lihat wajah terakhir ayahku. Fang Qianwen. Kenapa kamu begitu egois sih? Sayang, dengar aku, ini semua cuma salah paham. Baiklah. Katakanlah. Jemput orang tuaku. Kamu sudah jemput belum? Kamu masih ingat nggak? Hari ayahku meninggal, kamu bilang apa? Aku, Apa maksudmu? Kalau kamu tidak menguji aku, sampai di rumah sakit beritahu yang sebenarnya. Aku masih punya kesempatan untuk menyelamatkan ayahku. Fang Qianwen. Aku sangat mencintai kamu.
Tapi akhirnya begini? Kamu benar-benar? Apa kamu masih punya hati? Tianxi, kok kamu ngomong gitu sih? Aku tahu ayahmu sudah tiada, pasti kamu lagi sedih banget sekarang. Qianwen itu kan istri kamu. Masa kamu mau ninggalin istri dan anak? Ninggalin aja. Fang Qianwen. Kita cerai. Ninggalin aja. Fang Qianwen. Kita cerai. Tianqi, kamu mau cerai denganku? Tianxi. Kalau mau bicara, kita bicara baik-baik. Soal cerai, jangan dibahas lagi ya. Sayang, ini bukan salahku kok. Kalau bukan karena ibumu memaksakan ingin tinggal di sini, aku nggak akan mencobai kamu. Sampai sekarang kamu masih nggak merasa salah, malah menyalahkan ibuku. Fang Qianwen, Aku benar-benar salah tentangmu. Aku akan pulang sekarang dan siapkan surat cerai. Kita tak perlu bertemu lagi. Tianqi. Maafkan aku tak akan mengujimu lagi. Kita jalani hidup seperti dulu, oke? Oke, Tianqi. Seperti dulu lagi. Masih bisa seperti dulu? Ayahku sudah tak ada. Kalau aku tak pulang tepat waktu. Bahkan ibuku sudah tiada. Aju. Orang sudah tiada, tapi hidup kalian tetap harus jalan, kan? Masa gara-gara hal kecil saja? Kamu marah sama Qianwen? Hal kecil? Bahkan ayahku juga sudah tiada. Di mata kalian, itu cuma hal kecil ya? Bertahun-tahun ini, kenapa aku sadar keluarga Fang ternyata kejam semua ya? Tianqi, kenapa kamu bicara begitu sama ibumu? Bu. Kamu pantas? Yang sekarang di rumah sakit. Nyaris mati karena kalian, dia yang sebenarnya ibuku. Tianqi, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini, ya? Aku benar-benar sadar salahku. Aku salah. Kata-kata itu, kamu bilang saja ke ayahku. Lihat dia mau maafin kamu atau enggak. Hari-hari. MA. Dokter bilang gak ada yang serius, kamu bisa pulang sekarang. Aku urus dokumen keluar, kita pulang. MA. Dulu aku mikirin cari uang. Pengen ngajak kamu dan ayahku hidup bersama dengan nyaman. Tapi aku gak nyangka. Aku terlalu sibuk kerja, sampai lupa perasaan kalian berdua. Bahkan aku gak sempat ketemu ayah untuk terakhir kali. Bu. Aku sudah bercerai. Mulai sekarang di mana ibu, di situ aku juga. Kalau ibu mau tinggal di kampung, aku kerja di kampung. Kita berdua jalani hidup yang baik. Aku akan mengganti semua waktu yang gak bisa aku temani. Biar ayah tenang sepenuhnya. Bu. Tunggu aku sebentar lagi. Aku mau urus administrasi keluar rumah sakit. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahan yang sudah kubuat. Fact 2. Benarkah ini, Tianqi benar-benar berubah jadi anak yang patuh dan penurut lagi? Apa dia masih akan mengecewakanku? Bu. Mama. Bu. Aku mohon, tolong bujuk Tianqi. Jangan biarkan dia cerai sama aku. Itu urusan kalian berdua. Aku nggak mau ikut campur. Dan aku juga nggak akan ikut campur. Bu. Ini salahku. Aku nggak seharusnya ganggu Tianqi sampai nggak jemput kalian. Aku salah, sungguh aku salah. Sekarang kamu tahu salahmu? Sudah terlambat. Kalau dulu Tianqi pulang lebih cepat, penyakit jantung suamiku mungkin tidak akan kambuh. Dan tidak berakhir seperti sekarang.
terpisah oleh dunia yang berbeda. Seumur hidup tak bisa bertemu lagi. Bu, aku benar-benar salah. Sekarang ayah mertua tiada, tega merusak keluarga ini. Kalau aku dan Tianqi bercerai, cucu tertua ibu akan hilang. Kamu nggak bisa biarin Tianqi cerai sama aku, Ma. Ma, bukannya Ma pengen tinggal bareng kita? Aku salah, benar-benar salah. Aku bisa ajak Ma tinggal bareng, tolong maafin kami kali ini. Nggak perlu. Pasangan hidupku udah nggak ada. Mulai sekarang, Aku nggak mau punya hubungan apa-apa lagi sama kalian sekeluarga. Aku bakal balik kampung. Aku tidak akan tinggal di kota lagi. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan sial keluarga Lin memengaruhimu. Tidak akan berdampak padamu. Bu, aku salah. Aku berbakti padamu. Jangan biarkan Tianqi menceraikan aku, Bu. Kalian berdua. Aku tidak mau ikut campur. Pernikahan ini, mau terus atau selesai, itu terserah kalian. Wu Xiuyun, suamimu sendiri sudah meninggal. Sekarang kamu mau rebut suamiku juga? Kamu bilang apa? Kalau bukan karena kalian tinggal di sini waktu itu, orang tua itu meninggal, itu salahku, salahkan nasibnya yang buruk. Kamu bahkan menghasut aku cerai dengan Tianqi. Apa sih sebenarnya tujuanmu? Kamu, Bu. Fang Qianwen, apa yang mau kamu lakukan? Tianqi, aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Fang Qianwen. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu ibuku lagi. Tianqi, nggak boleh begini. Aku kan sedang hamil anakmu. Kamu nggak boleh begini sama aku. Bu. Ayo kita pergi. Kita pulang. Tianqi, Tianqi. Ah. Tianqi, Tianqi, perutku sakit banget. Fang Qianwen. Sampai sekarang, kamu masih pura-pura? Beberapa hari ini. Kamu pakai alasan anak, berapa kali coba ganggu aku, Tianqi? Perutku beneran sakit banget. Aku nggak bohong sama kamu. Kamu tega lihat aku keguguran? Kamu bapaknya anak ini. Terus, gimana sama bapakku? Ayahku sudah tiada. Kalau bukan karena kamu yang menghalangiku, aku tidak akan kehilangan kesempatan melihat ayahku terakhir, Lin Tianqi. Kamu tidak boleh sekejam ini. Aku kejam? Atau kamu yang kejam? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku menuruti keinginanmu. Aku selalu memanjakanmu. Aku hanya ingin mengajak ayah dan ibuku tinggal di sini. Hal kecil seperti ini pun kamu halangi. Dan itu membuat ayahku serangan jantung. Aku tidak sengaja. Hadiah dari Tuhan. Jika ada sesuatu untuk menyelamatkan pernikahan kita, aku akan lakukan apa yang kamu mau. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Ayahku sudah tiada. Apapun yang kamu lakukan tidak akan ada gunanya. Fang Qianwen. Seumur hidup, tidak akan memaafkanmu. Aku lebih tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ayo pergi. Tianqi. Tianqi, Tianqi. Qianwen. Qianwen. Dokter, dokter. Sudahlah, kamu temani dia dulu. Aku pulang sendiri. Lagian aku sudah terbiasa. Bu. Aku janji sama ibu. Malam ini aku pasti pulang. Aku pulang untuk minta maaf sama ibu dan ayah. Aku sudah tahu bakal begini. Aku seharusnya nggak percaya dia. Anggap aja aku punya anak yang nggak tahu diri.
Bu. Aku pulang. Kakakmu pulang? Xiangwen di mana? Kamu tidak menemani dia? Aku sudah bantu cari dokter untuknya. Selanjutnya gimana? Ya tergantung takdir aja. Aku janji, malam ini aku balik temenin. Dan aku pasti tepati janji. Bu. Duduk sebentar, istirahatlah. Di jalan pulang tadi, aku beli kastanye goreng yang paling kamu suka. Kita sekeluarga. Sudah lama kita nggak duduk bareng makan dengan santai. Sayang sekali ayahmu nggak ada lagi. Bu. Ini salahku. Aku bukan manusia, aku cuma binatang. Bu. Kumohon, beri kesempatan lagi. Besok biarkan aku ke makam ayah, aku akan minta maaf langsung kepadanya. Sekarang, izinkan aku menyalakan hio untuk ayahku. Tianqi, Qianwen. Bu, Ma. Tianqi di mana? Barusan dia di sini. Dia pergi? Dia minta aku kasih ini ke kamu. Aku gak bisa jauh. Ma, bawa aku cari dia. Aku gak bisa tanpa Tianqi. Iya, dia gak akan ninggalin aku dan anak. Aku gak peduli. Qianwen, tenang dulu. Anak kamu udah gak ada. Anak kamu udah gak ada. Anak. Hilang. Anak. Hilang. Semua sudah hilang. Ini semua salahku sendiri. Hilang. Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak hanya mendengarkan keluarga Fang. Aku mengabaikan perasaan kalian berdua. Bertahun-tahun ini, demi membiayai kuliahku. Ayah tidak pernah mengeluh capek atau lelah, tapi aku tahu. Pasti sangat berat, pasti sangat lelah. Aku benar-benar anak yang tidak tahu terima kasih. Aku ini benar-benar nggak berguna. Pak, tenang aja. Mulai sekarang aku pasti bakal di desa, rawat mama dengan baik. Sisa hidupku nggak akan biarin dia menderita atau susah sedikit pun. Pak Tua, Tianqi sekarang udah berubah. Anak kita yang dulu penurut dan pengertian itu, dia akhirnya kembali lagi. Kalau aja kamu bisa tunggu sampai hari ini tiba, itu pasti indah banget. Bu. Anakmu ini salah, Bu. Aku salah.